Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita dapat kembali dipertemukan di masjid yang insyaallah penuh keberkahan ini. Kita dimudahkan oleh Allah melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian tafsir yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas surah Abasa. Insyaallah ayat 1 sampai dengan ayat ke-16. Untuk itu sebelum kita masuk pada pembahasan tafsir dan kandungan daripada surah Abasa ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca surah Abasa ini ayat 1 sampai dengan 16. Kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Sadaqallah. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, surat Abasa adalah termasuk di antara salah satu surah Makkiyah. Disebut juga nama lainnya selain surah Abasa karena diawali dengan kalimat Abasa, juga disebut dengan nama surah As-Sakhah karena di dalam suratnya ada lafaz As-Sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. Begitu pula disebut dengan nama suratus safarah. Ada kalimat tadi kita baca ma'as safarah, as-safarah. Kemudian juga disebut dengan nama suratul a'ma. Kalau surah as-safarah artinya safarah itu para malaikat yang ditugaskan Allah berkeliling-keliling. Nama lainnya juga nama surah al-a'ma. Al-a'ma artinya orang yang buta. Karena surat ini diturunkan berkaitan dengan sahabat Nabi yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, adapun surat ini jamaah rahimakumullah diturunkan
merupakan surat ke-23 menurut urutan turunnya. Kalau di Mushaf Al-Quran kita cari nomor suratnya nomor 80 ya. Di Al-Quran urutan nomor 80, tapi sesuai urutan turunnya di zaman Rasul dia urutan nomor 23. Kemudian surat ini menceritakan kepada kita pertama tentang celaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sikap yang kurang tepat kepada Abdullah bin Umi Maktum. Ya, jadi kalau seandainya ada surat yang layak dikorupsi, Pak, oleh Nabi, maksudnya diumpetin gitu, maka surah Abasa ini paling pantas diumpetin, karena isinya celaan, teguran dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Rasul itu orangnya jujur, as-sadiq al-masduq, yang senantiasa jujur dan dipercaya, orangnya amanah, tidak pernah korupsi walaupun satu ayat, maka surat ini pun tetap disampaikan oleh beliau kepada umatnya. Kemudian surat ini juga merupakan pujian Allah terhadap Al-Quran, sekaligus juga menunjukkan bahwa Quran itu merupakan nasihat bagi orang-orang yang mau mengambil nasihat. Kalau yang tidak butuh nasihat, ya tidak apa-apa, Quran nggak diambil tidak apa-apa ya, tapi ya konsekuensi ya ditanggung sendiri, S dan K berlaku ya, begitu. Berikutnya surat ini juga menunjukkan tentang atau menjelaskan tentang celaan terhadap manusia, karena manusia itu sudah diciptakan oleh Allah, diberikan semua fasilitas, tapi kok tega-teganya manusia itu kufur, ingkar, tidak patuh kepada Allah, maka Allah pun melaknatnya. Dan terakhir, poin keempat dari surat ini adalah mengingatkan kita tentang kedahsyatan dan kekacauan pada hari kiamat. Nah, itu 4 poin yang dikandung di dalam surah Abasa ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk bersama dengan para pembesar-pembesar Quraisy. Pimpinan-pimpinan mereka, pejabat-pejabatnya, orang-orang kayanya sedang duduk bersama dengan Rasul, dan Rasul sedang mendakwahi mereka dengan harapan mereka mau masuk Islam. Karena kalau mereka masuk Islam, itu yang di bawah mereka, kaumnya, rakyatnya, itu akan masuk Islam. Karena orang Arab ini sistemnya sistem kesukuan. Kalau kepala sukunya memutuskan sesuatu, yang lain ngikut. Jadi Rasul begitu bersemangat mendakwahi mereka. Mereka nanya macam-macam, dijawab oleh Rasulullah SAW. Sedang kondisi sibuk seperti demikian, tiba-tiba datang orang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum, yang sudah masuk Islam. Abdullah bin Umi Maktum ini orangnya buta, miskin, tinggal di Mekah, tapi orangnya punya semangat ngaji, punya semangat belajar yang tinggi. Datang dari rumah, jalan kaki, yang namanya orang buta, jalan mesti kepayahan, nyari-nyari Rasulullah, ketemu pas Rasul lagi sibuk tadi itu. Maka ditarik-tariklah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Ya Rasul, tolong ajarkan kepadaku Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu. Ya Rasul, ajarin saya ngaji. Tentu karena dia orang buta, tidak tahu Rasul lagi ngapain, Pak. Ya. Ditarik-tariklah pakaian Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah, minta ajarin ngaji. Dan dia sudah masuk Islam, dan dia orang yang sangat bagus keislamannya dan bersemangat belajar Islam terus-menerus. Di sisi lain Rasul sedang menghadapi orang-orang musyrik, pimpinan-pimpinannya yang belum masuk Islam, ya. Tapi Rasul berharap mereka bisa masuk Islam. Nah, jadi Rasul dihadapkan pada dua pilihan, melanjutkan
untuk tetap mendakwai orang-orang musyrik, atau ditinggal mereka ngurusin Abdullah bin Umi Maktum yang cuma satu orang? Kalau bapak-bapak jadi Rasul, milih yang mana? Yang ini banyak, kaya-kaya lagi. Yang ini miskin, buta. Satu lagi, milih yang mana? Maka Rasulullah SAW ketika ditarik pakaiannya, ya dengan kata lain begini, seolah-olah Rasul ini merasa terganggu, ya, merasa terganggu dengan sikapnya Abdullah bin Umi Maktum. Beliau merasa kurang sreg, sehingga ketidaksukaan Nabi itu tampak pada wajahnya. Yang tadinya wajahnya semangat mendakwai orang, tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum, narik-narik baju, minta ajarin ngaji, raut wajahnya berubah, bermuka masam. Kira-kira Abdullah bin Umi Maktum ngelihat apa tidak? Nggak ngelihat, karena dia buta, Pak. Tapi Rasul tuh begitu akhlaknya, kalau beliau tidak suka dengan sesuatu, beliau tidak ngomong. Beliau tidak akan bicara, tapi kelihatan di raut mukanya. Gitu. Nah, disinilah kemudian sikap Rasul yang menunjukkan muka masam, yang menunjukkan sikap kurang berkenan dengan sikapnya Abdullah bin Umi Maktum, rupanya justru ditegur oleh Allah dengan turunnya surah Abasa. Tuh, tadi kan kita bilang pilih yang banyak dong Ustaz, masuk ngurusin satu orang gitu ya. Ternyata Allah punya cara pandang yang lain. Ya. Ini kan menunjukkan bagaimana cara pandang kita sebagai manusia, ya, yang kadang-kadang ngerti dan lebih banyak tidak ngerti, dengan cara pandang Allah yang maha tahu, itu beda. Dan pasti yang lebih tepat cara pandang siapa? Allah. Nah, karenanya di sini Allah justru menegur Rasulullah SAW dengan menurunkan surah Abasa. Makanya ayatnya yang pertama langsung kalimatnya Abasa wa tawalla. Abasa, Muhammad bermuka masam. Jadi Allah ngomong sama Nabi Muhammad, tapi seolah-olah yang diomongin itu orang lain. Muhammad itu bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Para ulama mengatakan, kenapa Allah bicara kepada Nabi Muhammad, tapi yang digunakan kata ganti orang ketiga, dia, gitu. Dia Muhammad bermuka masam, padahal ngomongnya langsung kepada Rasulullah. Ini maksudnya Allah sedang berlemah lembut dalam menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Allah pun kepada Rasul itu punya adab, Pak. Ya. Dan tentu bukan berarti kemudian Allah tunduk kepada Rasul, bukan. Allah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap kepada Rasul dan bagaimana bersikap kepada orang yang lebih mulia dari kita, dari sisi ilmunya, ketakwaannya, ya. Walaupun mereka sama-sama manusia yang mungkin melakukan kesalahan, tapi tetap cara mengingatkannya harus dengan cara yang baik, lemah dan lembut. Nah, Abasa, Muhammad bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, ya. Anja'ahul a'ma, anja'ahu, karena telah datang kepadanya al-a'ma, seorang yang buta. Datangnya kepada Rasul bukan minta uang, datangnya kepada Rasul bukan minta dunia, datangnya minta ajarin ngaji. Dia datang mencari akhirat. Dia datang pengen diajarkan bagaimana semakin dekat dengan Tuhannya, bukan mencari dunia. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Apa yang kamu ketahui wahai Muhammad tentang dia? La'allahu yazzakka. Ya. Barangkali orang ini, seorang buta ini datang jauh-jauh kepadamu, benar-benar ingin mensucikan, membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati, supaya iman dan takwanya semakin kuat dan semakin kokoh. Ya. Yang satu datang serius, sungguh-sungguh, bahkan dia sudah beriman dan ingin meningkatkan imannya.
yang banyak tadi memang pejabat-pejabat, orang-orang kaya, ya, tapi belum masuk Islam. Nah, wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra au yadzakkaru, atau barangkali dia datang pengen minta nasihat. Fatanfa'ahu, maka memberikan manfaat baginya adzikra, manfaat nasihat-nasihat tersebut. Atau barangkali orang ini datang benar-benar pengen mencari nasihat dan semoga nasihat itu bermanfaat baginya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memuji Abdullah bin Ummi Maktum. Pertama, dia sudah masuk Islam. Orang yang masuk Islam itu di sisi Allah punya kedudukan yang istimewa, Pak. Apalagi di sisi lain dia punya semangat meningkatkan iman Islamnya. Ya. Di antara bukti semangatnya meningkatkan iman dan Islam, jauh-jauh dia keluar rumah dalam kondisi buta, mencari Rasul, minta belajar ngaji. Itu bukti kesungguhan dalam keislamannya. Nah, berarti kedudukannya makin tinggi lagi di sisi Allah. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia fi sabilillah sampai pulang, Pak. Nah, berarti Abdullah bin Ummi Maktum ini orang Islam dan keislamannya bagus, mendapatkan legalitas gitu ya, mendapatkan pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Orang ini sungguh-sungguh mau belajar, mau mensucikan dirinya dari kerusakan, dari akhlak yang buruk, ya, atau dia hendak belajar supaya mendapatkan nasihat yang bermanfaat baginya. Amma man istaghna. Adapun orang-orang yang sudah merasa cukup. Maksudnya ini, kalau ini tadi Allah memuji Abdullah bin Ummi Maktum, sekarang Allah membandingkan Abdullah bin Ummi Maktum dengan orang-orang Quraisy yang didakwai Rasul. Amma man istaghna. Adapun orang-orang yang sudah merasa cukup hartanya, merasa cukup kekuatannya, merasa cukup jabatannya, ya, artinya sudah merasa di atas angin, udah kaya, pejabat, ya kan, sumber daya semua ada, ditakuti, ditaati. Ya, kan biasanya orang begini nggak butuh yang lain, Pak. Ya, dia merasa saya nggak butuh yang lain butuh saya. Nah, ini namanya istaghna. Ya. Orang-orang seperti ini fa'aradu 'anil mau'izah, karena sudah merasa cukup, merasa tidak butuh yang lain, apalagi bahkan merasa yang lain butuh kepada dia. Biasanya orang begini tidak butuh nasihat, ya, tidak butuh nasihat. Fa'anta lahu tasadda, maka engkau kepada mereka ini tasadda, bela-belain, serius banget, bahasa kitanya begitu. Fa'anta lahu tasadda, maka engkau bersungguh-sungguh menghadapinya, mendakwahinya dengan serius, dan berharap mereka mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Wa ma 'alaika alla yazakka, wa ma 'alaika, padahal tidak ada tuntutan atasmu Allah yazakka, seandainya mereka tidak masuk Islam. Padahal kalau mereka itu sudah masuk Islam, kamu tidak disalahin sama Allah. Ya. Nah, di sini perbandingannya ada dua orang. Satu Abdullah bin Ummi Maktum, buta, miskin, tapi sudah masuk Islam. Ya. Ada orang-orang kaya, pejabat, ditaati oleh kaumnya, belum masuk Islam. Yang satu sungguh-sungguh pengen belajar Islam, yang satu belum tentu masuk Islam. Kira-kira mending yang diurus yang mana? Nah,
yang sudah jelas Islam dan serius belajar Islam, atau yang belum masuk Islam dan belum tentu nerima Islam? Susah kan Pak? Dan Rasul ini kan sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah At-Taubah, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Beliau itu merasakan betapa beratnya penderitaan umatnya. Harisun alaikum, sangat-sangat perhatian dan berharap kaumnya itu masuk Islam. Sangat pengin. Ya. Dan Rasul ketika posisi mendakwai orang-orang kafir musyrik itu bukan kemudian sebuah kesalahan, enggak. Itu memang pekerjaan Rasul setiap hari. Keliling-keliling nyari orang-orang yang ngumpul dan diajak masuk Islam. Saat itu ngumpul ya ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, ya, ada Ubay bin Khalaf, dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Ya. Artinya Rasul sedang menjalankan misi, menjalankan tugas. Tapi di tengah jalan datang Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, di sini ya, Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita satu prinsip yang paling penting, yang sangat penting. Bahwa kedudukan manusia di sisi Allah itu yang dilihat bukan pada apa yang dia miliki di dunia, tetapi ada pada iman dan takwanya. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, ya, sementara terlalu serius mengurusi orang-orang kafir yang belum tentu masuk Islam. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah pasti baik, ya, jelas kebaikannya, ya, itu lebih baik diurus daripada sesuatu yang kelihatannya banyak tapi belum jelas kebaikannya. Mending kita ngurusin orang-orang yang meskipun dengan kondisi sosial yang mungkin tidak terlalu baik, dalam tanda kutip mungkin kekurangan harta, dalam tanda kutip mungkin orang biasa, ya, tapi lebih serius ngaji, lebih serius belajar Islam daripada ngurusin pejabat-pejabat orang-orang kaya, ya, tetapi nggak serius belajar Islam. Nah, di sini perbandingannya kelihatan jelas. Maka yang serius-serius itu lebih baik diurusi daripada yang tidak serius-serius. Nah, inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Wa amma man ja'aka, adapun orang yang telah mendatangimu yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Wa huwa yas'a, dan dia bersungguh-sungguh. Yas'a itu usahanya keras, Pak. Usahanya itu luar biasa. Ya, kita tahu orang buta dari rumah keluar jalan itu mesti kepayahan. Dia nyari jalan aja setengah mati. Dia bisa sampai ke tujuan aja, Masya Allah. Ya. Perlu kepayahan. Ada kepayahan yang dia lalui. Ada kesulitan yang dia lewati. Wa huwa yas'a. Ya. Wa huwa yakhsha. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, dan dia memiliki rasa takut kepada Allah. Hatinya sudah terisi dengan iman, Islam, takwa, sehingga punya rasa takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, maka engkau pun bermain-main. Maksudnya bermain-main itu engkau menyibukkan diri dan berpaling darinya. Ya, jadi kalimatnya tadi, wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Orang-orang yang kaya-kaya tadi, ya, dan enggak butuh nasihat, tapi kamu serius ngurusinya, padahal kalau mereka tidak masuk Islam, kamu tidak disalahin. Ya, sementara datang orang buta, miskin, tapi serius belajar, dan dia juga sudah punya iman dan Islam di dalam hatinya, tapi kamu apa bahasanya?
nyuekin, dicuekin. Nah, di sini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan kepada kita semuanya, bahwa kita membersamai orang-orang yang beriman, bertakwa, meskipun dengan kondisi sosial yang terbatas, itu lebih baik daripada kita mendekat-dekat kepada orang-orang yang kaya, pejabat, punya segalanya, tapi orang tersebut tidak punya perhatian kepada Islam dan tidak mau belajar Islam. Ini repot, ya. Karena yang ada adalah kita mesti akan diperbudak orang-orang begitu, ya. Oleh karena itu kita ini bersikap kepada manusia siapa saja ya biasa saja, ya. Tentu seseorang harus dihormati, dimuliakan sesuai dengan posisinya, tetapi berlebihan tidak diperbolehkan. Tidak boleh sampai kemudian berbasa-basi, banyak basa-basinya, mau salah mau benar dipuji, mau salah mau benar tetap didukung. Nah, ini yang tidak boleh. Itu yang namanya berlebihan. Menghormati orang sampai menutup mata dari kesalahannya, ya. Menghormati orang sampai kemudian memuji-mujinya tentang kebaikan yang tidak ada dalam dirinya. Itu tidak boleh, ya. Bersikaplah secara seimbang. Nah, disinilah kemudian Rasulullah SAW ini diberikan teguran keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi pertama Allah menggunakan kata ganti orang ketiga, abasa wa tawalla, tapi berikutnya di ayat yang ke 5, ayat yang ketiga dan seterusnya, Allah menggunakan kalimat anta, wa ma yudrika, terus fa anta lahu tasadda, fa anta anhu talaha, langsung tegurannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tadi saya sampaikan, jadi kalau seandainya ada surat yang layak dikorupsi, itu surat ini, Pak. Karena surat ini kan semacam kayak SP gitu. Surat peringatan. Ya kan? Kalau orang kerja di kantor punya kesalahan, di SP kan sama kantor. Ini juga seperti demikian. Walaupun kalau kita lihat Rasul itu sebenarnya tidak melakukan dosa. Mana dosanya Rasul? Tidak. Rasul tidak mengejek Abdullah bin Umi Maktum. Rasul itu sedang mengerjakan tugasnya. Memang tugasnya mendakwai. Ya. Dan tadi bahwa menurut akal pikiran manusia, Rasul lagi sibuk kok diganggu. Umumnya orang mesti nyalain yang ganggu, gitu. Ya kan? Sama seperti kita lagi kerja serius, anak kita datang, papa minta jajan. Kita lagi sibuk ngurusin pekerjaan, datang minta jajan. Gimana kata kita, Pak? Tar dulu ngapa? Kan? Begitu. Ternyata Allah mengajarkan kita nggak demikian. Nah, jadi orang itu dilayani tidak dilayani dilihat dari kondisi iman dan takwanya ternyata. Kalau dia lebih serius, lebih baik, ya, lebih beriman, maka dia lebih layak mendapatkan perhatian kita dari orang-orang yang belum nggak serius. Nah, itu seperti demikian. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, setelah turunnya surat ini, itu Rasulullah SAW selalu memuji kepada Abdullah bin Umi Maktum. Nanti di periode berikutnya, setiap kali Abdullah bin Umi Maktum ini datang kepada Rasul, Rasul langsung menyambut. Ya. Selamat datang seseorang yang karenanya aku ditegur oleh Tuhanku. Wah. Artinya Rasul itu tanpa rasa malu menyampaikan seperti itu di hadapan sahabatnya. Itu menandakan kelapangan hati, ya, menandakan sikap legowo menerima teguran dan nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau seandainya ada posisi yang paling memalukan, mungkin saat itu. Tapi ternyata Rasul bersikap sebagai gentleman, ya, berani mengakui kesalahan, katakanlah begitu, ya, dan bahkan menyambut baik
dan berbuat baik kepada orang yang karena gara-gara dia beliau ditegur oleh Allah. Loh, kalau zaman sekarang kalau ada atasan ditegur sama atasannya lagi gara-gara bawahannya, wah, itu ceritanya udah lain, Pak. Oh, gara-gara kamu ini, kayak gitu kan. Ini Rasulullah SAW akhlaknya luar biasa. Ya. Padahal memang di masa itu jamaah rahimakumullah, orang-orang musyrik yang memang musuh Rasul itu dari kalangan orang Mekah, itu musuhnya bukan orang ecek-ecek, Pak. Abu Jahal itu pemimpin. Walid bin Mughirah itu penyair, orang kaya dan disegani di tengah-tengah orang Quraisy. Utbah dan Syaibah, dua bersaudara putra Rabi'ah, itu juga pengaruh besar pada kaumnya. Banyak yang dilawan Rasul itu tokoh-tokoh besar. Abu Lahab pamannya sendiri juga sangat dihormati. Dan mereka ini kadangkala juga mempermainkan Rasul. Mereka bilang begini, mosok majelis kita ini orang-orang kaya, mosok dicampur majelisnya sama orang-orang miskin. Ya. Kita ini orang-orang terhormat, masa majelisnya dicampur sama orang-orang yang rendahan. Ya. Jadi kadang-kala mereka ketika Rasul sedang kumpul dengan sahabatnya, datang mereka itu pengen menemui Rasul, mereka bilang, Muhammad usir dulu orang-orang ini. Ya. Jadi rasis, Pak, mereka itu. Ya. Sampai Al-Quran itu pun menurunkan ayat diantaranya dalam surah Al-An'am ayat ke-52 yang bunyinya wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Janganlah Muhammad engkau mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya pagi dan sore hari karena mengharapkan ridhonya. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Ya. Kalau engkau mengusir mereka, engkau termasuk orang zalim. Ya. Itulah mengapa juga di dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca tiap Jumat, Pak, ya, ada ayat yang bunyinya gimana ya? Lupa saya. Iya, Al-Kahfi, Pak Haji. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Bersabar itu artinya bertahan bersama dengan orang-orang yang selalu memuji, berdoa kepada Tuhannya siang dan malam, pagi dan sore, mengharapkan ridhonya. Wala ta'du ainaka anhum, jangan sampai kamu palingkan matamu dari mereka. Maksudnya jangan tinggalkan mereka. Turiduna zinatal hayatid dunya, karena mencari kehidupan dunia. Jadi kalau mau cari dunia, ngurusin orang-orang kafir yang kaya itu lebih prospek, Pak. Ya. Bahkan Rasul sudah pernah dijanjikan, kalau kamu mau, kita jadikan kamu orang paling kaya. Kalau kamu mau, kita jadikan pemimpin tertinggi. Kalau kamu mau, kita kasih 10 istri sekalian. Lebih prospek dari sisi dunia. Ya. Tapi prinsip Islam itu tidak begitu. Ya, prinsip Islam itu mengajak orang pada kebenaran, oleh karenanya tidak boleh silau dan tergoda oleh dunia. Nah ini, ya, ini sebenarnya ayat lebih cocok buat ustadz sebenarnya, ya, bukan buat yang lain, buat ustadz. Ustadz dapat undangan ceramah, ya, yang sono amplopnya segini, yang sini segini, ya kan Pak? Gitu. Mana yang duluan, apa mana yang gede? Nah, iya. Gitu. Iya, begitu. Kalau saya diundang ke partai A, ke partai B gitu ya, sama. Itu juga sama, pejuang-pejuang Islam tuh begitu, Pak. Ya kan? Tuh. Pejuang Islam begitu, orang yang berjuang lewat jalur politik tadi kata Pak Haji itu. Nah, kalau di partai ini begini, di partai itu begitu. Partai ini basah, banyak bocornya, gitu. Enak gitu kan.
dapat bocoran banyak. Yang sini kering, tergantung. Oh, ini nih ayat-ayat surat-surat ini cocoknya buat Ustaz. Tapi nggak apa-apa, ini jadi prinsip bagi kita. Sehingga kita bisa menghargai. Ternyata yang berharga di sisi Allah itu orang beriman bertakwa. Ya. Bukan orang yang sekedar dia punya kekayaan, punya jabatan. Kalau dia sudah punya kekayaan, punya jabatan, bertakwa lagi, ya makin top. Seperti Utsman bin Affan, ya. Seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, ini orang-orang kaya, Pak. Saudagar-saudagar, pedagang-pedagang besar mereka ini. Yang kalau infaknya udah nggak main-main lagi. Itu. Nah, orang seperti ini sudah lebih mulia lagi di sisi Allah karena diberikan dunia oleh Allah dan bisa memanfaatkan dunia untuk mencari akhirat. Itu luar biasa penghargaan Allah kepada mereka. Karenanya ketika Utsman bin Affan dalam perang Tabuk itu, ya Rasulullah, saya siap menyiapkan 300 onta plus perbekalannya. Dari mulai 100 naik 200 naik 300. Rasul mengatakan setelah hari ini apapun yang dilakukan Utsman tidak akan membahayakan dia. Artinya dia mau berbuat dosa apapun aman gitu. Kira-kira kalimat kasarnya begitu. Tapi kan seorang Utsman nggak mungkin berbuat dosa karena dia termasuk orang yang paling takut kepada Allah. Itu seperti itu. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sekaligus juga di dalam ayat ini menunjukkan pelajaran tentang orang-orang kita ini sering berbicara tentang egalitarianisme. Susah, Pak. Gampangnya apa? Persamaan gitu aja, Pak. Ya. Islam itu agama yang adil, tidak rasis, tidak membeda-bedakan orang. Nggak ada ceritanya Islam itu saf pertama khusus pejabat plus orang kaya. Nggak ada. Orang yang nggak punya duit belakang safnya. Nggak ada ceritanya. Siapapun yang datang ke masjid duluan, dia berhak paling depan. Siapapun yang paling bertakwa, paling bagus bacaan Qur'annya, berhak jadi imam. Karenanya Abdullah bin Umi Maktum nanti pertama dia jadi salah satu muadzin Rasulullah, terutama kalau subuh. Makanya ada hadis Nabi, kalau kalian mendengar azannya Bilal, lalu di tangan kalian masih ada air, lagi sahur, dengar azannya Bilal, masih pegang air, masih makan, terusin minumnya. Sampai mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa? Karena kalau yang azan Bilal itu belum masuk waktu subuh. Itu cuma ngingetin persiapan subuh udah dekat. Tuh. Ya, masih belum imsak, itu kira-kira menjelang imsak. Kalau yang azan sudah Abdullah bin Umi Maktum, tandanya sudah subuh. Makanya kalau ada ustadz kok bilang kalau dengar azan masih minum terusin, batal Pak puasanya. Nggak jadi puasa bapak-bapak itu. Iya. Oh, di Masjid Nabawi azannya 2 kali Pak Haji ya, subuh. Sebelum subuh dan pas subuh. Itu masih ada tradisi sampai sekarang. Seperti itu. Ya, jadi azannya Bilal itu belum azan subuh. Ya. Karenanya Bilal itu setelah azan biasanya bangunin Rasul, ya Rasulullah, menjelang subuh. Ya. Jadi demikian. Dan nanti juga ketika Rasul ini dan para sahabatnya sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, beberapa kali bahkan sebelum Rasul ketika Rasul pergi misalkan meninggalkan Madinah untuk pergi perang, itu salah satu yang ditunjuk sebagai pengganti imam sholat di Masjid Nabawi itu Abdullah bin Ummi Maktum. Lihat, walaupun dia miskin, dia buta, tapi semangatnya belajar Quran menaikkan posisinya di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Walaupun dia mungkin secara sosial dianggap rendah oleh manusia yang lain, tapi di sisi Allah, di sisi Rasul, Pak, dia punya kedudukan istimewa. Ini menandakan Islam itu agama yang adil. Semua orang punya hak yang sama untuk belajar Islam. Ya. Yang datang ke majelis Rasul, mau orang miskin, mau orang kaya sama. Ya. Tidak dibedakan oleh Rasulullah SAW, tidak diberikan privilege, enggak. Ya. Begitu pula mereka punya hak yang sama untuk mendekat kepada Allah.
Makanya kita punya prinsip dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling berharga, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Meskipun barangkali pakaiannya 5 tahun, 10 tahun nggak pernah ganti karena nggak bisa beli. Ya, itu. Jadi yang berharga, bernilai di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan kalau kita perhatikan sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu, Pak, yang sudah dijamin surganya oleh Allah, itu tidak semua orang yang ganteng, pakaiannya bagus dan kaya raya, Pak. Ya. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud itu juga sama, orang Mekah. Di Mekah miskin, kurus banget, betisnya kecil-kecil. Ya. Kerjaannya menggembalakan kambing milik orang, bukan kambingnya sendiri. Saking miskinnya beli kambing sendiri pun tidak bisa. Menggembalakan kambing milik orang-orang Quraisy dengan upah yang nggak seberapa. Tapi begitu dia bertemu dengan Rasul, melihat mukjizatnya, masuk Islam dia. Dan termasuk sahabat Nabi dengan bacaan Quran yang terbaik. Nah, kalau kita sekarang mendengar ada namanya qiraah sab'ah, salah satu riwayatnya itu sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Orang ini meskipun kecil tapi luar biasa. Bahkan Rasul di antara sahabat yang didatangi Rasul dan Rasul minta dibacakan Quran, Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, masa iya aku membacakan Quran kepadamu padahal Quran diturunkan kepadamu? Kata Rasul, saya juga pengen dengar dari yang lain. Ini menandakan dia punya bacaan yang bagus dan suara yang indah. Abdullah bin Mas'ud ini suatu hari ketika sudah hijrah ke Madinah, naik pohon arok, Pak, yang dipakai buat siwak tuh. Pohonnya tinggi, ya dia panjat lah gitu ya. Ketika ada angin berhembus, pohonnya goyang, dia ikut goyang, Pak. Para sahabat ketawa. Rasul nanya, kalian ngetawain apa? Itu loh ya Rasul, betisnya kecil banget si Abdullah Ibnu Mas'ud tuh, betisnya kecil banget, kurus banget. Kata Rasul, demi Allah, itu dua betis yang kurus-kurus itu kalau ditimbang kelak pada hari kiamat lebih berat daripada kalian. Orangnya kecil, kurus, tidak menarik, pendek. Lihat, ini sahabat Nabi. Tapi kelak dia diutus oleh Umar bin Khattab jadi pemimpin di daerah Kufah. Di Kufah dia menjadi pemimpin, penanggung jawab Baitul Mal, dan di situ dia mengajarkan Quran. Salah satu muridnya nanti punya murid namanya Abu Hanifah, mendirikan madhab Hanafi. Ini sahabat Nabi. Dan yang begini banyak di antara sahabat Rasul. Enggak semua, jangan kita kira sahabat Rasul itu orangnya putih-putih, ya, tinggi, besar, ganteng-ganteng, kayak enggak semua. Ya. Makanya Quran menyebutkan di antara ejekan orang-orang kafir kepada para nabi, mereka mengejek para nabi karena pengikutnya dianggap orang-orang rendahan. Rendah bagi mereka yang tidak tahu nilai manusia, tapi mereka orang-orang mulia di sisi Allah karena ketakwaannya. Seperti itu. Makanya kita sebagai muslim itu tidak perlu minder, Pak. Ya, karena yang dilihat Allah itu bukan apa yang kita punya, tapi iman dan takwa kita. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sehingga kemudian di sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara memandang orang lain, menilai orang lain, menghargai orang lain. Ya. Ma'asyiral muslimin. Kalla innaha tadhkirah. Kalla sekali-kali tidak, atau juga dimaknai haqqan, sungguh. Innaha, sesungguhnya nasihat ini. Innaha, kalimat ha itu kan dhamir, Pak, kata ganti. Ya. Kata ganti di sini kembalinya kemana? Itu tidak ada sebenarnya. Ya.
Ai hadhil mau'izah au hadhihi surah au ayatil Qur'anil Karim. Itu tidak ada kembalinya. Harusnya dalam bahasa Arab itu kalau ada dhamir ada kalimat sebelumnya yang disebut. Sama seperti surat ini Al-Qadr. Inna anzalnahu. Nah, tiba-tiba hu. Hu itu dari mana? Qur'annya nggak disebut di awal. Nah, di sini isyarat bahwa Quran itu merupakan sesuatu yang mulia. Nah, di sini juga tidak disebutkan innaha itu apa. Tetapi para ulama menafsirkan innaha sesungguhnya, ha itu di situ nasihat ini, ya, atau peringatan ini, atau surat ini, atau Quran ini. Innaha tadzkirah adalah peringatan. Ya. Liman faman syaa dzakara, faman maka siapapun syaa yang menghendaki, dzakarahu boleh mengingatnya. Ya. Faman syaa dzakara fi suhufim mukarramah, dia terdapat dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yaitu Quran. Marfu'atin, yang ditinggikan posisi dan kedudukannya di sisi Allah, mutahharatin, lagi disucikan dari berbagai macam kekurangan, penyimpangan, perubahan, biaidi safarah, di tangan-tangan para malaikat yang diutus oleh Allah, kiramin, mereka makhluk mulia, bararah, lagi banyak berbuat kebaikan. Nah, potongan yang kedua ini menjelaskan tentang kemuliaan Quran. Ya. Bahwa Quran ini merupakan nasihat, mau'izah. Quran ini merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu manusia secara keseluruhan. Karenanya dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, semua manusia dipanggil Allah, Pak. Mau yang muslim, yang kafir, yang taat, yang banyak maksiat, dipanggil wahai manusia. Qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat. Mir rabbikum, langsung dari Tuhan kalian. Wasyifa'un lima fis sudur, nasihat ini juga merupakan penyembuh, bukan obat. Ya, kalau obat masih belum tentu sembuh, Pak. Tapi langsung syifa, penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam hati, penyakit syirik, penyakit kurang syukur, kurang sabar, kurang tawakal, gak yakin. Ini penyakit-penyakit hati. Pelit, bakhil, kikir, dan sejenisnya. Ya. Mau'izah mir rabbikum, nasihat, penyembuh bagi penyakit hati, wahudan, dan petunjuk, warahmatan, dan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Wahuda warahmatan lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi Quran ini nasihat. Ya. Makanya nasihat ini mesti akan punya manfaat, Pak. Tapi bagi siapa? Nah, makanya di situ faman syaa dzakara, yang mau mengambil Quran sebagai pelajaran, itu yang dapat manfaat. Ya. Kalau Qurannya nggak pernah dijadikan sebagai pelajaran, nggak pernah dijadikan sebagai nasihat, cukup dibeli dan ditaruh di rak buku sampai lusuh, nggak pernah dibaca, apalagi dipelajari dan dipahami, apalagi diamalkan, Quran tidak akan pernah memberikan manfaat. Makanya di surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, Pak. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang bisa mengambil petunjuk Quran cuma orang bertakwa. Kenapa cuma orang yang bertakwa? Karena orang bertakwa kalau dikasih nasihat mau dengerin, mau menjadikan sebagai pelajaran. Jadi kalau orang yang tidak pernah mau mendengar Quran dan tidak pernah mau belajar Quran, Quran tidak memberikan manfaat apapun kepadanya.
Ustadz, tapi kan kalau dibaca ada pahalanya. Betul, Quran kalau dibaca setiap hurufnya nilainya 10. Bahkan bisa dikali lipatkan lagi oleh Allah. Cuman Quran itu dibaca bukan cuma buat nyari pahala, Pak. Ya. Quran itu diturunkan oleh Allah untuk diresapi maknanya dan diamalkan. Jadi kalau cuma dibaca buat cari pahala, itu namanya apa? Mengecilkan peran Al-Quran. Quran ini Allah turunkan untuk merubah hidup kita. Kalau cuma dibaca buat cari pahala, ya nggak akan terjadi perubahan. Tuh. Makanya orang itu akan berubah setelah dia mempelajari Quran dan mengamalkannya. Kalau tidak diamalkan ya tidak bisa. Ya. Faman syaa dzakara. Makanya disebutkan barang siapa yang menghendaki, dia boleh mengingat menjadikan Quran ini sebagai pelajaran. Dia ingat nasihat Quran dalam lisannya, dia ingat pelajaran Quran dalam hatinya, dia ingat pelajaran Quran dalam anggota tubuhnya, sehingga lisannya, hatinya, anggota tubuhnya itu bergerak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah itu targetnya. Nah sama seperti kita ini, alhamdulillah kajian kita konsisten setiap bulan, bahkan setiap pekan ada. Semua kan nasihat Islam itu diambil dari Quran, Pak. Kita dapat sedikit, kita amalkan, sedikit kita amalkan. Itu termasuk diantara bagian itu. Belajar tahsinnya ada, ya kan? Belajar baca Qurannya ada. Belajar mentadaburi ayatnya ada. Nah, tinggal dipraktekkan dalam kehidupan bareng-bareng. Kalau sendiri biasanya agak susah dan berat, tapi kalau bareng-bareng menjadi ringan. Ya, makanya setelah ini bagaimana caranya kita mengamalkan surat Abasa? Kan? Itu kan? Di sini program Jumat Berkah, ya kan? Orang yang datang Jumat Berkah itu macam-macam. Ada yang datang senang, saya dengar ceramahnya bagus. Oh, saya senang karena Masjid Al-Hikmah ini banyak kegiatan keislamannya. Ada yang motivasinya udah bagus. Ada yang motivasinya datang emang cari sesuatu. Ya nggak apa-apa. Orang beda-beda motivasi nggak masalah. Ya, karena yang datang ke sini semua muslim, muslimah, gitu kan? Semua harus diurus, tapi yang patut diberikan perhatian lebih yang sungguh-sungguh. Makanya kalau jamaah tetap dapat perhatian lebih, ya pantas, gitu kan? Karena dia punya perhatian lebih terhadap urusan keislaman, urusan masjid, ya. Karena tentu dia lebih layak diurus daripada yang nggak serius. Nah, itu kira-kira begitu. Ya. Bagaimana mengamalkan surah Abasa, gitu. Ya. Faman syaa dzakara fi suhufim mukarramah. Quran ini yang merupakan pelajaran fi suhufim mukarramah, ada pada lembaran-lembaran yang dimuliakan, yaitu lembaran Al-Qur'an. Ya. Nah, suhuf di sini yang dimaksud adalah yang di Lauhil Mahfuz. Marfu'ah, makanya ditinggikan. Ya. Mutahharah, disucikan. Quran itu tinggi, Quran itu suci. Maka siapapun yang berpegang teguh dengan Quran, posisinya akan naik menjadi tinggi dan semakin bersih. Ya. Quran itu ditinggikan derajatnya oleh Allah, Quran itu disucikan oleh Allah, sehingga tidak ada yang bisa merusak Al-Quran, Bang. Tidak ada yang bisa ngurangi ayat-ayatnya, korupsi ayat nggak bisa. Jangankan menghilangkan ayat, menghilangkan satu harokat dan satu huruf pun tidak akan bisa. Tidak ada yang menambah-nambahinya, nggak ada yang bisa. Selalu Quran ini terlindungi dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kitab suci agama lain. Nah, boleh ditonton podcastnya Ustadz Abdul Somad dengan Koh Donditan. Nah, itu kita jadi belajar tentang kitab suci agama lain yang ternyata proses penulisannya itu mengalami banyak hal. Ya, beda sama Quran. Quran itu benar-benar luar biasa dijaga oleh Allah. Pertama, fis sudur, dijaga oleh Allah di dalam dada-dada orang beriman. Makanya tradisi orang Arab yang tidak nulis, tidak membaca tulisan, ya, secara umum itu memberikan keuntungan kepada kaum muslimin. Apa itu? Sehingga mereka itu memindahkan Quran lisan ke lisan.
Terhafal akhirnya. Hafalan. Jadi generasi sahabat ke sahabat berikutnya hafalan. Nanti memang pada akhirnya ditulis atas usulan Umar bin Khattab. Maka selain dijaga oleh dalam dada kaum muslimin melalui hafalan, juga dijaga melalui tulisan, fis sutur. Tapi penjagaan di dada dengan hafalan itu jauh lebih kuat, Pak. Ya. Kalau tulisan mungkin salah cetak, aplikasi mungkin juga salah tulis, salah ketik. Tapi kalau hafalan nggak mungkin, karena apalagi yang menghafal jutaan orang. Ya. Dan satu-satunya buku, satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal dalam jumlah yang sangat besar cuma Quran. Yang lain tidak ada. Makanya marfu'ah, tinggi posisinya. Mutahharah, disucikan. Bi'aidi safarah, yang di langit, di Lauhil Mahfuz, di atas langit ketujuh, itu berada di antara malaikat-malaikat Allah. Ya, safarah, malaikat-malaikat utusan-utusan Allah. Kiramim bararah, mereka memiliki akhlak yang mulia. Kiram, akhlaknya mulia. Bararah, lagi banyak berbuat kebaikan, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, ya, orang-orang yang lancar belajar Qur'annya, ya, alladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi, orang yang bisa baca Quran dan mahir, lancar bacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan senantiasa bersama para malaikat utusan Allah yang mulia, lagi banyak berbuat baik. Walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun, yang membaca Quran tapi masih berat lisannya, susah baca huruf ain aja enggak lurus-lurus. Ya. Panjang pendeknya belum benar-benar, udah belajar berapa tahun. Tapi tetap semangat belajar walaupun berat, maka Allah menghargai, baginya 2 pahala. Jadi orang belajar Quran itu enggak ada ruginya. Dan memang cara cepat dapat banyak pahala memang baca Quran, Pak. Ya, walaupun bacanya terbata-bata tetap dapat 2 pahala, dan setiap hurufnya nilainya 10 kan, jadi nggak banyak pahala kita. Tapi tadi sekali lagi kita ingatkan, Quran ini diturunkan Allah bukan sekedar untuk dibaca dengan untuk mencari pahala, tapi dia diturunkan untuk merubah hidup kita. Karenanya perlu difahami dan diamalkan. Wallahu a'lam bishawab, itu barangkali yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau yang dalam suruh di Lauhil Mahfuz itu ada turun semua. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu yang di sana itu seperti apa, Pak Haji. Ya. Tapi justru banyak ayat-ayat Quran yang turun itu dihapus oleh Allah. Jadi ayat-ayat katakanlah yang diamandemen oleh Allah, itu ada. Ya. Dulu ada ayat Quran itu yang bunyinya, bunyinya artinya itu begini. Kalau ada kakek-kakek dan nenek-nenek berbuat zina, nah itu ada ayat gitu. Maka cambuklah mereka, atau gimana tuh ada hukumannya. Itu ayat-ayat gitu. Tapi direvisi oleh Allah. Ya. Dinasakh, dan setelah dinasakh itu nggak dimasukkan lagi dalam Quran. Sehingga dia dihilangkan. Tapi ada juga ayat yang dinasakh tapi tetap ada dalam Quran. Itu ada. Ya. Tapi kalau apakah semua yang di langit sudah turun semua, itu saya nggak bisa jawab. Ya, saya nggak bisa jawab. Ya, jadi wallahu alam kalau tentang itu. Tapi pada intinya bahwa Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi itu sudah sempurna, paripurna, dan Rasul menyampaikan kepada kita juga semuanya apa adanya, tidak ada yang disembunyikan walaupun satu huruf, walaupun satu kata. Nah, beda dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah mengatakan kami punya Quran versi lengkap. Ya. Karena ada ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul yang hanya beliau ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib.
Nah, ini berarti menuduh Rasul korupsi ayat, nepotisme. Rasul cuman ngajarin pada mantunya sendiri. Nah, ini kan bahaya tuh. Ya. Berarti tidak sesuai dengan prinsip yang kita pegang. Rasul itu siddiq, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, ya, dan amanah. Dan berarti bertentangan dengan Quran, karena Quran itu mengancam orang yang menyembunyikan ilmu. Ya. Orang Yahudi itu menyembunyikan ilmu. Mereka menyembunyikan kebenaran di hadapan kaumnya. Ini Nabi bukan? Enggak. Karena itu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak mungkin begitu. Beliau jujur, amanah, menyampaikan apa adanya, bahkan ayat yang menyindir, yang mengkritik, menegurnya pun disampaikan apa adanya. Bahkan terus diulang-ulang tadi kita sampaikan, selamat datang seseorang yang karenanya aku ditegur oleh Tuhan. Ya, seperti itu.